Oke, selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Yang mau kita bahas di sini yaitu tentang lingkaran, lanjutan dari pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang hubungan sudut pusat terhadap panjang busur dan keliling lingkaran, luas juring dan luas lingkaran. Nah, jadi di sini harus kita mengenal dulu yang namanya sudut pusat. Nah, sudut pusat ini adalah yang ini. Boleh kita lihat di sini sudut pusat adalah yang ini. Oke. Nah, sedangkan kalau panjang busur adalah yang ini, garis lengkung ini adalah panjang busur AB ya. Sedangkan keliling lingkaran udah tahu kita sebelum ini. Kemudian luas juring itu adalah ini yang diarsir ya, yang diarsir. Sedangkan luas lingkaran sebelumnya ini. Nah, jadi di sini kita mau buat perbandingannya. Kalau sudut pusat itu mungkin sebagian daripada sudut lingkaran ya, sudut lingkaran 360. Nah, jadi kalau sudut pusat itu sebagiannya saja, tidak langsung semuanya ya. Nah, sama juga panjang busur itu pasangannya adalah keliling lingkaran. Jadi panjang busur ini adalah sebagian dari keliling lingkaran. Nah, demikian juga dengan luas juring dari yang diarsir ini adalah sebagian dari luas lingkaran ini. Jadi ini nanti sebagian per seluruhnya, kira-kira seperti itulah perbandingannya. Nah, langsung kita rumuskan saja. Di sini sudut AOB, ini sudut AOB, ini adalah sudut pusatnya. Ini kalau kita bandingkan dengan sudut lingkaran yaitu 360 derajat. Nah, ini sama aja dengan panjang busur AB. Ini panjang busur AB-nya. Ini kalau busur biasanya disimpulkan seperti ini. Ini kita bagi dengan per keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran. Terus ini juga boleh kita buat perbandingannya sama dengan luas daripada juring yang dia juring. Ini juring ini kita katakanlah luas juring. Ini juringnya boleh kita namai jadi AOB per luas daripada lingkaran ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau dari sini boleh kita turunkan juga. Misalnya nih dua pecahan, ini pecahan pertama, pecahan kedua, ini kita operasikan, berarti bisa kita kali sedangkan. Kalau seandainya kita cari panjang busur AB, AB-nya kita cari, berarti bisa kita tuliskan menjadi panjang busur daripada AB. Ini kali silang ya. Itu sama aja dengan sudut daripada AOB ini per 360 derajat ini dikali dengan keliling lingkaran. Oke. Nah, demikian juga di sini kalau kita mau cari luas juring daripada AOB, berarti bisa kita rumuskan luas juring daripada AOB itu sama dengan, nah, bandingkan saja, berarti sudut daripada AOB per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa luas juring itu pasti pasangannya luas lingkaran, sedangkan panjang busur pasti pasangannya keliling lingkaran, karena ini sebagian dari sini, ini juga sebagian dari sini. Nah, langsung kita lihat contoh soal yang pertama. Oke, nah di sini kita baca soalnya. Gambar di samping menunjukkan lingkaran yang berpusat di O dengan jari-jari OA 20 cm dan besar sudut AOB 72 derajat. Dengan menggunakan pi sama dengan 3,14, hitunglah luas juring AOB. Nah, jadi di sini kita mau mencari luas juring AOB ya. Berarti langsung saja sesuai dengan yang kita rumuskan di sini. Berarti luas juring AOB ini boleh kita buat di sini. Yang pertama ya, yang A itu luas juring daripada AOB itu sama dengan, langsung kita buatkan saja ya, sudutnya ini itu adalah 72 derajat per 360 derajat. Ini dikali dengan luas lingkaran ya, dikali dengan luas lingkaran. Oke. Nah, berarti di sini 72 per 360 ini bisa kita sederhanakan, ini jadi 1/5 ya. Ini boleh kita buat jadi 1/5, berarti jadi 1/5 dikali luas lingkaran itu pastinya pi r kuadrat. Ini boleh saja kita buat pi r kuadrat.
Oke, berarti sama saja 1/5 ini dikali dengan 3,14 dikali, nah R-nya di sini, nah ini udah diketahui R-nya 20, berarti boleh kita buat di sini 20 dikali 20. Nah, berarti bisa ini coret ke sini, dapat kita jadi 4 ya. Nah, berarti ini ke sini jadi 80, 4 dikali 20 80, maka dapat kita 3,14 dikali dengan 80. Jadi boleh kita kalikan saja nanti, kira-kira nanti hasilnya jadi 251,2 ya, 251,2 cm kuadrat. Jadi itulah luas juring daripada AOB. Nah, kemudian yang kedua, yang B-nya kita cari adalah panjang busurnya. Nah, ini tetap juga perbandingan. Nah, jadi kalau kita buat di sini, panjang busur daripada AB itu sama dengan sudutnya tadi adalah 72 derajat per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran ya. Nah, berarti, nah ini kita ingat tadi nih, boleh kita sederhanakan, ini jadi 1/5 dikali, kalau dia keliling lingkaran, rumusnya adalah 2 dikali R ya. Oke, berarti dapat kita jadi 1/5 dikali 2 dikali 3,14 dikali dengan 20 ya. Oke, berarti ini mungkin bisa habis, ini ke sini ke 20, ini 4, berarti 4 dikali 2 dikali 4 itu 8, berarti dapat kita jadi 3,14 dikali 8 ya. Nah, berarti berdasarkan pengalaman kita di sini nih, nah berarti kira-kira langsung bisa kita dapatkan 25,12 karena beda 10 ya, beda 10 kali ini centimeter. Nah, inilah panjang daripada busur AB. Oke, nah jadi contoh yang kedua, panjang jari-jari sebuah lingkaran dengan titik pusat O adalah 5 cm. Kemudian di sini diketahui titik P dan Q terletak pada lingkaran. Jika panjang busur PQ 6,28 cm, hitunglah luas juring OPQ ya, luas juringnya. Nah, diketahui di sini jari-jari, kemudian panjang busur, dan itu yang kita hitung adalah luas juring. Nah, jadi boleh kita bandingkan panjang busur dengan keliling, luas juring dengan luas lingkaran. Jadi boleh kita tuliskan yaitu luas panjang busur PQ, jadi panjang busur daripada PQ ini per keliling lingkaran itu sama saja dengan luas juring daripada OPQ per luas lingkaran ya, luas lingkaran. Oke, panjang PQ sudah jelas diketahui yaitu 6, jadi ini 6,28. Nah, sedangkan di sini keliling lingkaran itu kan itu 2 pi R. Oke, maka sama dengan luas daripada juringnya ini, OPQ ini yang mau kita cari, kita misalkan aja jadi X ya. Oke, berarti luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat, pi kali R kali R ya, beda saja. Nah, ini kita kali silangkan, berarti dapat kita jadinya X sama dengan, nah dari haris perkalian silang, berarti ini dikalikan ke sini, berarti dapat kita jadi 6,28 dikali pi dikali R dikali R, terus dibagi dengan yang ini, karena ini tadi pasangannya X pasangan ini, berarti dibagi dengan 2 pi kali R. Nah, kalau kita perhatikan ada yang bisa coret, ini bisa habis ke sini, kemudian 1R bisa habis ke sini ya. Nah, di sini R-nya tadi udah ada 5 cm. Nah, boleh juga ini kita coret, ini bisa kita coret ke sini, berarti dapat kita jadi 3,14 ya, 3,14. Nah, jadi kalau R-nya di sini 5, maka dapat kita 3,14 dikali dengan 5. Oke, kalau ini kita kalikan, maka dapat kita jadi 15,7 ya, 15,7 bisa ya.
Oke, itu untuk soal yang pertama ya. Soal yang kedua. Oke, nah untuk soal yang ketiga kita lanjut lagi ya. Gambar di samping menunjukkan lingkaran yang berpusat di O. Besar sudut AOB 90 derajat dan panjang jari-jari 10 cm. Untuk P 3,14, hitunglah luas daerah yang diarsir. Oke, kita langsung lihat luas daerah yang diarsir. Berarti ini ya. Oke, ini adalah suatu tembereng ya. Nah, jadi sebelum kita cari luas tembereng ini, yang bisa kita cari dulu adalah luas juring ini, luas juring. Kemudian yang kedua luas segitiga ini. Maka nanti terakhir kita kurangkan ya. Nah, jadi untuk luas juring ini, karena kita tahu di sini sudut, jadi sudutnya 90, berarti kita hubungkan ke luas lingkaran ya. Ke luas lingkaran kita bandingkan. Nah, jadi boleh kita buat di sini sudut daripada AOB itu per 360 sama dengan luas daripada juring AOB per luas lingkaran. Oke, berarti luas daripada ini boleh kita buat jadi luas juring daripada AOB itu sama dengan, nah jadi sudutnya ini, bagi sudutnya ini, oke, sudut pusatnya itu 90 derajat per 360 ini dikali dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu adalah di R kuadrat, berarti untuk I nya 3,14 dikali R nya adalah 10, berarti langsung kali 10 ya. Oke, ini bisa kita coret, jadi 1/4 ya. Berarti dapat kita jadi 1/4 dikali dengan, nah ini kita kalikan, berarti dapat kita jadi 314, komanya hilang semua, berarti 314 dibagi 4 dapat kita sekitar 78,5 ya, 78,5. Oke, nah itu untuk luas daripada juringnya. Nah, sekarang luas segitiganya, kalau kita hitung luas segitiganya, yaitu luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, ya. Nah, jadi di sini alasnya itu kalau kita lihat, boleh misalnya segitiganya itu ini alasnya, maka ini tingginya, atau boleh juga ini alasnya, ini tingginya, sama saja ya. Berarti ini jadi setengah dikali 10 dikali 10, berarti dapat kita jadi ini ke sini 5, habis 5 kali 10, maka dapat kita jadi 50. Oke, 50 cm kuadrat. Nah, untuk luas yang diarsir, berarti langsung kita kurang aja luas daerah yang diarsir. Berarti kurangkan saja ini kurang ini, maka dapat kita jadi 28,5 cm kuadrat. Oke, itulah untuk luas temberengnya nih yang diarsir ya.